Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KBBay, gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Pada episode sebelumnya kita sudah mengetahui proses pembuatan baglok hingga proses pengukusan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara penanaman bibit jamur sesuai dengan apa yang saya janjikan pada video sebelumnya. Oke sobat, langsung saja ya videonya. Cekidot. Setelah baglok melewati proses pengopenan, selanjutnya baglok kita diamkan dulu selama 4 jam atau lebih, bertujuan supaya suhu baglok menjadi dingin. Setelah baglok dingin, barulah kita masuk ke dalam tahap penanaman bibit jamur. Tapi sebelumnya kita harus mengeluarkan terlebih dahulu baglok tersebut ke area yang lebih luas. Nah, ini adalah bibit jamurnya. Dalam satu botol ini berisi sekitar 250 sampai 300 bibit jamur. Bibit jamur ini saya beli seharga Rp6.000 per botolnya. Harga per botolnya jangan jadi patokan ya, karena bisa berbeda-beda tergantung dari wilayah tempat tinggal teman-teman ataupun dari segi kualitasnya. Bibit jamur ini ada yang terbuat sumber utamanya dari jagung, padi, kentang, ataupun kedelai. Tapi yang saya gunakan ini sumber utamanya terbuat dari jagung dan ada campuran dari bahan yang lainnya juga. Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu ya, yang putih itu apa? Yang putih itu adalah miseliumnya. Nah, bisa dilihat ini adalah bibit jamurnya. Bibit jamur ini terbuat dari jagung yang melewati proses sterilisasi dan proses inkubator, dan masih banyak proses yang lainnya yang belum bisa saya jelaskan pada video kali ini, karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Proses penanaman bibit jamur ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita tinggal memasukkan bibit jamurnya. Cara seperti ini bisa teman-teman lakukan ketika lumbung teman-teman aman dari hama tikus. Oh iya, penanaman bibit jamur ke dalam baglok berukuran plastik 1 kilo ini berisi sekitar 8-10 bibit jamur. Dalam tahap penanaman bibit jamur ini yang diperlukan yaitu koran yang dipotong ukuran 6x6 cm, pipa paralon diameter 3/4 yang dipotong 1 cm, dan karet gelang.
Nah, bisa dilihatkan sama teman-teman cara penanaman bibit jamur yang pertama ini. Cara ini terlalu mencolok, jadi bibit jamur ini terlalu vulgar kelihatan dari luar. Cara ini tidak direkomendasikan ketika lumbung teman-teman ada hama tikusnya, karena bisa merugikan kita sendiri. Nah, ini adalah proses penanaman bibit jamur yang kedua. Proses penanaman bibit jamur yang kedua ini yaitu dengan cara memasukkan bibit jamurnya, kemudian menguburnya. Jadi tampak dari luar nggak bakalan kelihatan bibit jamurnya. Cara inilah yang paling aman dan saya rekomendasikan ketika di lumbung teman-teman ada hama tikusnya. Coba kita lihat. Nah, ini bisa dilihat tampak dari luar tidak ada satupun yang kelihatan bibit jamurnya. Jadi ketika ada hama tikus nggak bakalan tertarik. Jadi tikus tidak akan merusak ataupun memakan bibit jamurnya. Ini adalah alat untuk mengeluarkan bibit jamurnya dari botolnya. Nah, ini bug yang usianya sudah hampir 2 minggu. Ini bug dipastikan pasti akan berbuah ataupun menghasilkan jamur. Karena kenapa? Karena di dalam bug ini miseliumnya sudah tumbuh dengan merata. Jadi kita tinggal nunggu panennya sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan. Jadi kita tinggal menunggu 1 ataupun 2 minggu ke depan sehingga bug akan menghasilkan jamur. Penyusunan di rak haruslah seperti ini. Jadi jangan terlalu padat dan juga jangan terlalu renggang. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu suhu kelembaban. Jadi suhu jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Suhu harus rata-rata 23 derajat Celcius karena suhu ini akan mempengaruhi kualitas dari jamur tersebut. Sampai di sini sudah cukup jelaskah? Dan teman-teman pasti ada yang tertarik tentang pembudidayaan jamur tiram ini. Di samping caranya yang mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata ataupun penggunaan bahasa yang tidak tepat. Saya di sini dalam tahap pembelajaran ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.